Tema homili saya pagi ini tentang kerahiman ilahi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari ke-8 dalam lingkaran oktav Paskah. Hari-hari selama 8 hari yang disamakan dengan hari raya Paskah. Hari ini juga disebut sebagai hari Minggu Paskah kedua. Selain itu, hari ini juga bisa disebut sebagai hari Minggu Paskah pertama sesudah Paskah. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam pesan yang disampaikan kepada Suster Faustina, seorang yang telah menjadi kudus asal Polandia. Dalam buku harian Santa Faustina di nomor 699 dicatat begini pesan Yesus. Aku ingin agar pesta kerahiman ilahi dirayakan secara meriah pada hari Minggu Paskah pertama sesudah Paskah. Jadi maksudnya adalah hari Minggu seperti sekarang ini. Hari Minggu pertama sesudah Paskah minggu yang lalu. Yesus minta supaya pesta kerahiman ilahi dirayakan secara meriah. Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan hari Minggu pertama sesudah Paskah? Apa yang terjadi dengan hari Minggu yang ke-8 jika dihitung sejak hari raya Paskah? Kita dapat melihatnya dari Injil hari ini. Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 31. Saya akan bacakan ayat 26 sampai dengan ayat 27. Bunyinya begini. 8 hari kemudian. Maksudnya adalah sejak hari pertama dalam pekan itu. Sejak hari Yesus bangkit. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus yang bangkit dan menampakkan diri kepada ke-11 muridnya, termasuk kepada Thomas, Yesus minta kepada Thomas, taruhlah jarimu
di sini dan lihatlah tanganku. Karena Yesus ingin supaya Thomas benar-benar merasakan secara fisik, melihat dengan matanya, bahwa dia adalah benar-benar sang guru yang telah tersalib. Karena di tangan Yesus ada bekas luka, di mana tangan kiri dan kanan dipaku saat Yesus disalib. Jadi tangan Yesus tidak diikat seperti dalam tablo, ya, diikat itu. Hanya Yesus yang mengalami tangannya benar-benar dipaku. Maka Yesus bilang, lihatlah tanganku. Kemudian Yesus katakan, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Supaya Thomas benar-benar merasakan dengan tangannya sendiri, melihat dengan matanya sendiri apa yang terjadi dengan lambung Yesus yang terbuka, yang terluka. Seperti yang dicatat oleh penginjil Yohanes di bab sebelumnya, yakni bab 19 ayat 34. Seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi pada saat Yesus ditikam lambungnya, segera mengalir keluar darah dan air. Maka Yesus minta supaya Thomas memasukkan tangannya ke dalam lambungnya, bahwa lambungnya itu benar-benar terbuka, tersobek karena tikaman tombak itu. Nah, lambung Yesus yang mengeluarkan darah dan air dalam lukisan kerahiman ilahi disimbolkan dengan sinar. Yang satu berwarna merah, yang satu berwarna putih pucat kebiru-biruan. Warna ini punya arti. Sinar yang berwarna merah melambangkan darah yang memberikan kehidupan bagi jiwa-jiwa. Dan kemudian warna putih pucat kebiru-biruan melambangkan air yang membersihkan, air yang menyucikan, air yang menguduskan jiwa-jiwa. Oleh karena itu, pada saat doa kerahiman ilahi, didoakan begini, "Oh darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku." Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, doa ini simple. Doa ini sederhana. Doa ini singkat, membuka rangkaian doa koronka, doa kerahiman ilahi.
Tetapi kalau doa yang singkat ini diresapi sungguh-sungguh akan menciptakan apa yang disebut cita rasa doa. Di mana ketika seorang yang mendoakan ini akan benar-benar dibawa kepada satu keyakinan bahwa darah dan air benar-benar menjadi sumber kerahiman yang diandalkan selama hidupnya. Dan penulis surat Yohanes dalam bacaan kedua tadi, 1 Yohanes bab 5 ayat 6, Yohanes sudah tulis di situ bahwa darah dan air itu adalah Yesus Kristus. Maka yang diandalkan dalam hidup kita tidak lain adalah Yesus Kristus. Dia andalan kita, kerahimannya itu yang diandalkan dalam kehidupan kita. Maka dalam catatan harian di nomor 699 itu, Yesus berkata, umat manusia tidak mungkin merasa tentram, merasa damai sejahtera sebelum berpaling kepada sumber kerahimanku. Karena tidak ada seorang pun, entah dalam keluarga, entah dalam komunitas, atau dimanapun, merasakan damai sejahtera. Kalau belum mengalami kerahiman ilahi. Kalau belum berpaling kepada sumber kerahiman. Kalau belum datang kepada Yesus. Maka ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan dalam Injil hari ini 3 kali seruan yang sama diucapkan oleh Yesus yang bangkit. Damai bagi kamu. Atau damai sejahtera bagi kamu. Yesus yang bangkit memberikan damai sejahtera supaya mereka secara pribadi mengalami damai yang mengalir dari hati Yesus, sumber kerahiman ilahi itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita berpaling kepada sumber kerahiman ilahi. Caranya gampang, simple. Doakan doa koronka, doa kerahiman ilahi. Dalam buku harian di nomor 754, Yesus memberikan janji begini, ditulis oleh Suster Faustina. Yesus berjanji, lalu dikutip kata-kata Yesus. Orang-orang yang mendaras koronka ini, koronka maksudnya doa kerahiman ilahi, direngkoh oleh kerahimanku sepanjang hidup mereka. Teristimewa pada saat kematian mereka. Yang Yesus inginkan adalah ini. Setiap muridnya mati dalam rengkuhan kerahiman ilahi. Mati dalam damai sejahtera. Itulah kematian yang terindah. Bapak, Ibu, saudara-saudari,
anak-anak dan saya bisa mempersiapkan kematian yang indah itu dengan setiap hari mendoakan doa koronka, doa kerahiman ilahi.